skin barrier itu juga berpengaruh dengan kelembapan kulit kita? Jadi memang skin barrier itu sangat dipengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sarkis Aisyah Kudus, senang sekali saya di sini, Dr. Gigi Sabika, menemani Anda dalam podcast Bisa Sehat, bincang-bincang seputar kesehatan. Pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Dr. Ari Kurniawan. Mari kita sapa. Halo dok, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Pagi ini rasanya cerah sekali ya dok ya. Iya. Oke dok, mungkin bisa disapa dulu teman-teman sahabat Sarkis. Halo sahabat Sarkis, perkenalkan nama saya Dr. Ari Kurniawan, spesialis dermato, venerologi dan estetika. Saya dokter kulit kelamin yang berpraktek di Rumah Sakit Sarkis Aisyah Kudus. Mungkin bisa dijelasin dok, dokter itu dokter spesialis DVE ya dok tadi ya? Itu tuh sebenarnya apa sih dok? Ya, jadi sebenarnya DVE itu atau kepanjangan dari dermatologi, venerologi dan estetika itu sendiri sebenarnya itu nomenklatur yang terbaru. Yang dulunya kita kenal sebagai spesialis kulit dan kelamin. Tapi semenjak tahun 2024 ini akhirnya gelarnya diganti jadi dermatologi, venerologi dan estetika atau biasa disingkat dengan DVE seperti itu dokter. Tapi untuk bidangnya ya masih sama dengan spesialis kulit dan kelamin pada umumnya, menangani masalah kulit, rambut, kuku, kelamin dan estetika tentunya. Oke dok, untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang yang sedang hits dan tren pada anak-anak zaman sekarang, boleh ya dok? Oke, boleh. Kita akan membahas tentang skin barrier, gimana dok? Oke, boleh silakan. Mungkin bisa dijelasin dok, sebenarnya skin barrier itu apa ya dok ya? Sebenarnya skin barrier sendiri itu kalau dari arti Indonesia sendiri itu sawar kulit atau sebenarnya pelindung yang terbentuk dari kulit. Jadi memang kita kan kulit itu kan organ yang melindungi tubuh kita ya. Jadi memang kulit itu berfungsi sebagai sawar atau pelindung. Jadi ya dari yang polutan, alergen atau virus atau kuman seperti itu. Jadi memang yang fungsi kulit yang sebagai pelindung atau barrier tadi. Kira-kira kenapa itu dok? Kok bisa sangat penting gitu dok sebenarnya? Karena kan fungsi skin barrier sendiri tadi kan sebagai pelindung ya dok ya. Jadi otomatis dia yang pertama kali akan terpapar dengan dunia luar, sehingga apabila ada virus atau bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita untuk menginfeksi atau seperti apa, dia akan melindungi tubuh kita, lapisan kita. Jadi memang dia akan melapisi tubuh organ di dalamnya untuk tidak terjadi infeksi atau tidak masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Dok, kira-kira nih penyebab terjadinya skin barrier rusak itu apa aja ya dok? Sebenarnya penyebab dari skin barrier atau sawar kulit itu rusak tuh banyak sekali sih sebenarnya. Karena tadi faktor pertamanya tadi kan kelembapan ya. Jadi memang kunci utamanya ya kalau memang kulitnya itu lembab, otomatis dia akan baik. Tapi apabila kelembapannya kurang, otomatis kulitnya akan gampang kering. Sehingga skin barrier juga akan jadi kekurangan air lah ibaratnya gitu. Hidrasinya kurang sehingga dia akan gampang rusak. Selain itu juga karena adanya cuaca yang misal perubahan cuaca dari panas ke dingin, dingin ke panas itu juga dapat mempengaruhi dari skin barrier. Selain itu penggunaan produk-produk seperti sabun atau sampo seperti itu yang tidak gentle atau memang sabun-sabun yang pH-nya cukup basah, dia akan dapat mempengaruhi dari skin barrier itu. Selain itu juga minumnya harus cukup. Kalau hidrasi cukup, otomatis skin barriernya hidrasinya juga terpenuh. Jadi sebenarnya untuk menjaga hidrasi kulit atau menjaga hidrasi dari sawar kulit atau skin barrier tadi, itu selain dengan kita mengkonsumsi banyak minum utamanya, kita juga dapat mengoleskan yang namanya pelembab. Makanya ada namanya moisturizer. Moisturizer itu memang fungsi utamanya itu memang untuk melembabkan kulit secara langsung. Jadi kalau yang kita minum tadi, kita melembabkan dari dalam. Tapi kalau moisturizer, kita langsung dapat aplikasikan langsung ke dalam kulit, sehingga kulit nanti akan terhidrasi secara langsung. Jadi memang ada banyak mekanismenya sih ya dok ya. Jadi intinya tetap supaya menjaga kelembapan ya dok. Benar. Kunci utama selalu itu ya dok. Kira-kira untuk kita sebagai orang awam ini, hal apa saja atau kebiasaan apa saja yang perlu kita hindari supaya skin barrier kita juga tetap lebih baik dok? Oke, baik. Jadi memang ada beberapa kebiasaan yang dapat kita hindari ya untuk menjaga agar skin barrier kita agar tetap baik ibaratnya gitu ya.
Yang utamanya tadi satu sih, kita harus menjaga kelembapan kulitnya itu sehingga kita harus mengoleskan beberapa produk seperti moisturizer. Tapi untuk menghindarinya adalah kita jangan sering-sering cuci tangan menggunakan sabun yang memang kandungannya tuh basah ya, lebih relatif basah. Tapi memang mayoritas sabun itu kan basah ya. Jadi memang kalau kita semakin basah, otomatis skin barrier kita akan gampang rusak karena skin barrier kita itu sebenarnya pH-nya tuh asam dok. Jadi kalau kita kasih basah, otomatis dia akan berlawanan dengan skin barrier kita ya. Jadi memang kita harus memilih sabun yang memang kondisi pH-nya itu netral atau asam, cenderung asam malah. Itu malah dianjurkan. Kemudian kalau kita sedang cuci muka, kemudian mandi, itu alangkah baiknya jangan menggosok terlalu kuat. Takutnya dia akan melukai dari skin barrier itu sendiri. Jadi kita gosoknya gentle aja atau lembut saja, sebenarnya lebih itu. Kemudian kalau bisa hindari menggunakan air panas atau air hangat. Terus ya jangan lupa kalau kita beraktivitas, apalagi selama masih ada matahari, walaupun kita tidak beraktivitas di luar ruangan, tetap harus pakai sunscreen atau tabir surya karena itu sangat penting kita agar menjaga tidak terkena dari paparan sinar matahari seperti itu. Baik dok, sekarang kita akan masuk ke segmen mitos atau fakta. Yang pertama ya dok, skin barrier hanya penting untuk orang yang punya masalah kulit. Mitos atau fakta? Mitos, karena skin barrier itu penting untuk semua jenis kulit ya dok ya. Karena skin barrier atau sawar kulit sendiri berfungsi untuk melindungi organ-organ di dalam tubuh kita. Oke, kita lanjut ya dok ya. Yang kedua, skin barrier bisa rusak karena terlalu sering mencuci muka. Mitos atau fakta? Fakta, karena dengan kita semakin sering mencuci muka, apalagi kita mencuci muka dengan sabun, otomatis skin barrier kita akan pH-nya akan terganggu. Sabun itu biasanya relatif pH-nya itu basah. Selain itu, karena apabila kita mencuci muka, misal tidak menggunakan sabun ya dok ya, air itu akan tertarik dari dalam tubuh kita untuk keluar karena ada yang namanya hukum osmolaritas. Jadi memang tidak disarankan semakin sering mencuci muka. Tapi kalau kita sebagai orang muslim kan kita sholat sehari 5 kali ya. Nah memang kalau seperti itu triknya adalah kita setiap habis sholat, setelah habis wudhu seperti itu sholat, kemudian kita harus menggunakan moisturizer atau pelembab supaya hidrasi dari skin barrier atau kulit kita akan tetap terjaga. Produk skincare mahal selalu lebih baik untuk skin barrier. Mitos atau fakta? Mitos, karena tidak melulu produk yang mahal yang cocok dengan kulit kita. Baik lagi, produk yang baik untuk kulit kita adalah produk yang sesuai dengan jenis kulit kita masing-masing. Yang terakhir ya dok ya, orang dengan kulit berminyak juga bisa mengalami kerusakan skin barrier. Mitos atau fakta? Fakta, karena skin barrier rusak itu dapat terjadi pada semua jenis kulit, terutamanya baik itu kulit sensitif, kulit normal, maupun kulit yang berminyak. Baik sahabat Sarkis Aisyah Kudus, setelah selesai perbincangan podcast kita dengan Dr. Ari spesialis kulit. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, dapat berkonsultasi dengan Dr. Ari Kurniawan di Rumah Sakit Sarkis Aisyah Kudus. Untuk jadwalnya, hari apa aja dok prakteknya? Oke, untuk saya jadwalnya di Rumah Sakit Sarkis Aisyah Kudus itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat itu jam 8 sampai jam 12, dan hari Selasa dan Kamis itu jam 6 sampai jam 8 malam. Atau dapat cek di Instagram Rumah Sakit Sarkis Aisyah Kudus. Baik sahabat Sarkis Aisyah Kudus, setelah selesai perbincangan kita pada podcast kali ini, terima kasih kepada Dr. Ari atas kesempatannya dok. Insight-nya sungguh sangat menarik ya dok ya. Sama-sama dokter. Saya Dr. Gigi Sabika. Dan saya Dr. Ari Kurniawan, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.